Sebuah buku catatan berwarna hitam mendadak jatuh dari langit. Anehnya meskipun hujan turun deras, buku itu sama sekali tidak basah. Kejadian janggal ini kebetulan terlihat oleh Light yang sedang melintas. Karena penasaran, dia pun membawa buku misterius tersebut pulang ke rumah. Baru saja Light hendak menuliskan namanya sendiri di buku itu, matanya mendadak tertuju pada sebaris petunjuk di dalamnya. Siapapun yang namanya tertulis di dalam buku ini, dia akan tewas. Menganggap hal itu cuma lelucon tak masuk akal, Light berinisiatif mengujinya dengan menuliskan nama seorang pembunuh. Betapa terkejutnya dia saat mendapati berita keesokan harinya bahwa pembunuh tersebut benar-benar tewas mendadak. Masih diselimuti rasa ragu, Light kembali menguji kesaktian buku hitam itu dengan menuliskan nama seorang preman yang kerap merundungnya. Tak berselang lama, preman tersebut benar-benar tewas meregang nyawa tepat di tengah jalan. Pemandangan mengerikan itu membuat Light merinding ketakutan. Dia berniat mengembalikan buku misterius tersebut ke tempat semula. Namun langkahnya terhenti saat seekor khodam mengerikan mendadak muncul di hadapannya. Khodam itu memperkenalkan dirinya sebagai Ryuk, sesosok Shinigami alias dewa kematian yang memiliki buku catatan hitam tersebut. Ryuk menegaskan bahwa kini Light adalah pemilik baru buku itu. Siapapun nama yang diukirnya di sana, nyawanya akan melayang seketika. Mengetahui kekuatan dahsyat di tangannya, niat Light seketika berubah. Dia bertekad mengeksekusi para penjahat yang berhasil lolos dari jerat hukum. Hanya dalam hitungan hari, rentetan kematian misterius mulai meneror Tokyo secara beruntun. Para korbannya memiliki satu kesamaan kelam. Mereka adalah pelaku kejahatan yang memanfaatkan celah hukum demi meloloskan diri dari hukuman. Opini publik pun terbelah. Sebagian mengutuk sang pelaku sebagai penjahat keji yang merusak tatanan hukum. Namun tak sedikit yang mengaguminya bak Batman yang hadir membenahi bobroknya sistem peradilan. Masyarakat lantas menjulukinya sebagai Kira. Fenomena kematian massal yang begitu janggal ini akhirnya memicu alarm bahaya bagi kepolisian. Mereka bergerak cepat merekrut seorang detektif jenius dan misterius bernama L untuk memimpin penyelidikan. Lewat analisis tajam terhadap pola waktu kematian para korban, L menyimpulkan bahwa Kira kemungkinan besar adalah seorang mahasiswa. Tak hanya itu, mengingat kemampuan Kira membobol informasi rahasia para penjahat, L mengindikasikan bahwa pelaku merupakan anggota keluarga dari salah satu personel polisi. Setelah menyaring berbagai kemungkinan secara ketat, fokus perburuan L akhirnya mengunci pada satu nama, yaitu Light. Ayah Light adalah seorang petinggi polisi dan Light sendiri baru saja masuk perguruan tinggi. Tanpa buang waktu, L bersama tim kepolisian mengintai setiap gerak-gerik Light dengan memasang kamera tersembunyi di setiap sudut kamarnya. Begitu melangkah masuk ke rumah, Light langsung menyadari ada yang tak beres. Isi pensil yang sengaja dia selipkan di celah pintu ternyata sudah patah. Jelas saja seseorang telah menyusup ke kamarnya. Paham betul bahwa dirinya kini sedang diawasi ketat, Light memilih berpura-pura tenang dan memainkan peran dengan sempurna. Dia duduk santai di meja belajarnya, membaca buku sambil menikmati keripik kentang. Di saat yang sama, gelombang kematian para penjahat di Tokyo terus berlanjut tanpa henti, seolah membuktikan secara tidak langsung bahwa Light bukanlah sosok di balik aksi teror tersebut. Namun di balik skenario cerdik itu, tak ada satupun kamera yang sanggup menangkap fakta sebenarnya. Light telah menyembunyikan lembaran buku kematian itu di dalam kantong keripik kentangnya. Lalu secara diam-diam terus mengukir nama-nama penjahat di sana. Akibat tak menemukan bukti mencurigakan, kepolisian akhirnya memutuskan untuk mencabut seluruh kamera pengawas dari kamar Light. Meski begitu, intuisi tajam detektif L tetap menolak percaya. Dia yakin betul bahwa Light tidak sepenuhnya polos seperti yang terlihat.